Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Penguji, baik itu penguji 1, penguji 2, dan pembimbing pada ujian sidang skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Taufik Purwakarta tahun 2021. Izinkan Ananda untuk mempresentasikan tentang implementasi pembelajaran tarik kreatif dalam pengembangan kemampuan motorik siswa sekolah dasar. Penelitian single subject research yang dilakukan pada beberapa siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Latar belakang yang saya ambil dari beberapa literatur, dari beberapa artikel dalam jurnal menunjukkan bahwa menurut Ganda Sutetno dan DKK tahun 2015 bahwa siswa pada umuran sekolah dasar khususnya di umur 10 tahun banyak yang lebih mementingkan kognitif daripada keterampilan, dan terbukti bahwa hasilnya juga lebih menekan pada kognitif daripada keterampilan. Selaras dengan Gandes Nuryanto dalam Kersianto juga memaparkan juga bahwa pada nilai kriteria minimal yang telah ditentukan bahwa siswa lebih banyak mengejar nilai kognitif daripada keterampilan. Terbukti dalam nilai ini, nilai keterampilan masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKN. Dan selaras dengan hasil pengamatan saya di lapangan bahwa siswa pada sekolah tersebut atau di beberapa sekolah tersebut jarang diajarkan pendidikan seni tari, dan tidak adanya guru seni tari di sekolah tersebut maupun di daerah tersebut. Hasil wawancara dengan siswa bahwa menunjukkan siswa lebih banyak penelitian atau lebih banyak keterampilan, kognitifnya lebih ditingkatkan daripada keterampilan. Untuk itu presentasi ini yang menjadi latar belakang saya untuk menampilkan menjadi dasar penelitian saya. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana pengembangan kemampuan motorik siswa sebelum menggunakan implementasi pembelajaran kreatif dan sesudah menggunakan implementasi pembelajaran seni kreatif. Dan bagaimana proses tahapan implementasi pembelajaran tari kreatif dan pengembangan kemampuan motorik siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yaitu warm up, exploration, developing skill, creating, form, and presenting, atau word forwarding yang dikembangkan dari sintak tarik kreatif dari Dr. Ayani Wulandari MPD. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang implementasi pembelajaran tarik kreatif dalam pengembangan kemampuan motorik siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan metode atau langkah-langkah pembelajaran warming up, exploring, developing skill, creating, form, and presenting, atau reporting. Tujuan khususnya itu mengetahui pengembangan kemampuan motorik sebelum dan sesudah, dan proses tahapan dengan menggunakan metode pembelajaran warming up, exploration, developing skill, creating, form, and presenting. Manfaat penelitian yang dilaksanakan yaitu diharapkan menambah referensi ilmiah dalam pengembangan khususnya di bidang seni tari yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran tari kreatif dalam pengembangan kemampuan motorik siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Desa Sukadami, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Kajian teori yang saya ambil untuk memaparkan dan mensinkronisasikan dengan pembelajaran tarik kreatif dalam pengembangan kemampuan motorik sekolah dasar yaitu implementasi pembelajaran pendidikan seni tarik, pendidikan tarik kreatif, pembelajaran tarik kreatif, sintak tarik kreatif, perkembangan anak sekolah dasar, kemampuan gerak anak, kemampuan motorik, dan kemampuan motorik dalam seni tarik. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan deskriptif hasil dari data kuantitatif yang didapatkan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yang saya lakukan adalah dengan menggunakan single subject research. Single subject research atau sinjek tunggal yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui ada tindakannya akibat dari suatu perlakuan atau intervensi yang diberikan.
Dalam hal ini saya mengambil sampel yaitu sebanyak 5 orang siswa sekolah dasar, khususnya siswa perempuan, berjenis kelamin perempuan, berusia 10 tahun di Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Dengan desain penelitian yang digunakan yaitu ABA. A yaitu pretest atau sebelum diberikan perlakuan, B itu adalah intervensi atau diberikan perlakuan, dan A, yaitu setelah diberikan perlakuan atau intervensi. Tanggal pelaksanaan yang saya lakukan yaitu di tanggal 24 sampai 26 Juni 2021, yaitu pelaksanaan tahap baseline 1 sebelum diberikan perlakuan. Yang kedua yaitu 28 sampai 29 Juni tahun 2021, pelaksanaan tahap intervensi selama 3 kali, 22 tanggal 2 dan sampai tanggal 4 Juli tahun 2021, pelaksanaan tahap baseline 2 setelah berikan intervensi. Semuanya bertahap 3 kali perlakuan, 3 tahap baseline 1 dan baseline 2. Nah, instrumen yang saya gunakan yaitu yang pertama unjuk kerja pengembangan tes unjuk kerja pengembangan kemampuan motorik siswa, yang kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Yang pertama tes unjuk kerja pengembangan kemampuan motorik siswa yaitu melakukan gerakan tari yang sesuai dengan sintak tari kreatif, yaitu ada warming up, keriting, presenting, form, terus juga ada development skill dan exploration. Nah, di sana anak yang akan membuat gerakan sesuai dengan pengalamannya di lingkungan sekitar rumah. Nah, penilaiannya yaitu menggunakan nilai skala Likert 1 sampai 4. Nah, di sini juga menggunakan observasi melihat kemampuan mereka setelah diberikan perlakuan dan sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Dokumentasi juga perlu karena ini menjadikan bukti bahwa kita melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi foto dan video. Teknis analisis data yaitu ada panjang kondisi, kecenderungan arah, tingkat stabilitas atau level stability, tingkat perubahan level change, jejak data atau data path, rentang, variabel yang diubah, perubahan kecenderungan arah dan efeknya, stabilitas data penunjukan, tingkat kestabilan rubah dari deretan data, perubahan level data, dan data tumpang tindih atau overlap. Nah, temuan dan pembahasan. Pada temuan penelitian kali ini yaitu dapat dilihat dari baseline 1 dan baseline 2. Dapat terlihat bahwa jumlah yang mereka ikuti atau mereka tes yaitu sebagai berikut. Untuk siswa SF meraih dari tes 1 sampai tes 3 meraih di bawah rata-rata atau di bawah ketuntasan minimal atau 75 yaitu 52, 54, dan 57. Sementara setelah diberikan perlakuan atau baseline 2, SF mendapatkan nilai yang cukup baik yaitu 82, 84, dan 86. Selanjutnya yaitu NA, LH, NR, SNA, dan NS juga sama nilainya ada peningkatan. Dalam hal ini pembelajaran tari kreatif dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan frekuensi kesalahannya dilihat dari penurunan angka kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini ada salah satu contoh dalam hal ini frekuensi kesalahan yang mereka gunakan atau mereka lakukan. Di pertemuan baseline pertama dilihat dari garis titik kanan dan titik kiri itu menunjukkan ada penurunan kesalahan, dan terbukti sebelum dilaksanakannya perlakuan mereka masih belum berkembangnya pengembangan motorik dikarenakan masih terlalu banyak kesalahannya. Dan setelah diberikan intervensi 1 sampai intervensi 3, mereka masih belum berkembang secara baik, namun kesalahannya semakin berkurang. Dan di baseline 2 atau sesi 1 sampai sesi 3 terbukti sangat signifikan turunnya tingkat kesalahan yang mereka perbuat dalam melakukan gerakan tari kreatif. Nah, di sini ada yang tadi analisis datanya itu panjang kondisi. Di sini kita menggunakan panjang kondisinya 3 kali per baseline. Baseline 1 ada 3 kali tes. Base intervensi juga perlakuan 3 kali perlakuan, dan baseline 2 juga 3 kali tes. Estimasi kecenderungan arah yaitu menurun dikarenakan semakin
berkurangnya kesalahan, semakin berkembangnya kemampuan motorik siswa. Kecenderungan stabil arah juga variabel atau ada perubahan. Kalau misalkan stabil itu tidak ada perubahan. Nah, di sini jedak delta juga sama dengan estimasi menurun. Level stabilitas rentang juga variabel atau ada perubahan. Perubahan level di sini itu mengambil data nilai kesalahan. Di sini ada data nilai kesalahan 19 minus 21. Data awal 21 ini data pertama kali dia menggunakan tes. Dan 19 ini data ketiga setelah melakukan tes baseline 1 atau sebelum perlakuan. Dan terbukti di sini pengurangannya sangat masih kurang atau ada hanya min H plus 2. Sedangkan di intervensi di sini ada nilai 15 sampai 17. Di sini data melakukan setelah di perlakuan ada 17 dan 15 juga sama ada plus 2. Nah, di sini signifikan jauh signifikan yaitu 6 dan 9. Ini ada setelah diberikan perlakuan atau baseline 2. Nah, di sini juga ada perbandingan baseline 1, jumlah variabel yang diubah 2 atau perubahannya ada 2 kali. Perubahan kecenderungan arah dan efeknya juga menurun atau variabel. Variabel ke variabel, stabil ke variabel. Juga perubahan level ini juga antar baseline ya, baseline 1 dan intervensi jaraknya berapa. Dan ini ada perubahannya plus 4 dan di juga sama ya. Ada 9, min 7 atau 8. Ini sangat besar sekali penurunan dari baseline, dari intervensi ke baseline 2. Jadi perubahannya sangat signifikan. Nah, di sini persentase overlapnya itu 3, karena di sini tidak ada nilai yang sama dalam hal baseline 1, intervensi, dan baseline 2. Jadi nilai yang sama itu dianggapnya 0 atau tidak ada persamaan dengan nilai yang lain. Di sini ada dibagi 3, 3 berasal dari rentan atau poin per data per baseline. Jadi data baseline itu ada 1, 2, 3. Datanya itu mengambil dari ujian atau tes yang dilakukan selama 3 kali dan dikali 100, hasilnya 0% atau sangat berhasil. Simpulan, implikasi, dan rekomendasi berdasarkan nilai baseline 1 dan baseline 2 dapat diketahui bahwa implementasi pembelajaran tari kreatif berpengaruh terhadap meningkatnya pengembangan kemampuan motorik siswa. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan nilai tes kerja, pengembangan kemampuan motorik siswa setelah diberikan intervensi dengan menggunakan implementasi pembelajaran tari kreatif. Jadi berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan implementasi pembelajaran tari kreatif dan meningkatkan pengembangan kemampuan motorik siswa sekolah dasar berusia 10 tahun dapat diterima dan diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka implikasi dari penelitian ini adalah jika implementasi pembelajaran tari kreatif dapat dilakukan untuk siswa berusia 10 tahun, maka dapat meningkatkan pengembangan kemampuan motorik siswa. Dan jika implementasi pembelajaran tari kreatif dilaksanakan di kelas rendah ataupun kelas tinggi, maka siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan rasa percaya dirinya akan muncul. Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan proses pembelajaran serta meningkatkan pengembangan kemampuan motorik. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut, bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti, dan bagi sekolah. Nah, ini adalah salah satu lampiran dokumentasi yang dilaksanakan. Ini yaitu siswa sekolah dasar berusia 10 tahun dengan jumlah 5 subjek atau 5 subjek berjenis kelamin perempuan, dan ini sedang melaksanakan greeting, terus exploring, dan developing skill atau mengembangkan mengetahui dasar dari gerakan tari yang mereka lihat. Salah satunya kita akan memberi contoh dengan gerakan ayam, yang dimana gerakan ayam ini menjadi gerakan dasar yang mereka akan kembangkan sendiri sesuai dengan pengalamannya. Nah, ini itu adalah lagi sedang keriting ya. Di sini keriting sedang pembuatan atau pembentukan dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu penampilan atau presenting form dan presenting. Di sini mereka menampilkan sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan gerakan dan bentuk yang telah dibuat sebelum ditampilkan. Terima kasih.
untuk perhatiannya. Mohon maaf bila tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.